Resesi ekonomi, atau biasa hanya disebut resesi, adalah periode saat terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandainya dengan melemahnya produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut. Buat yang belum tahu, produk domestik bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Resesi ekonomi juga ditandai dengan kenaikan tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan terjadinya kontraksi di pendapatan manufaktur untuk periode waktu yang panjang. Resesi Indonesia pernah terjadi di tahun 1998. Dengan kata lain, resesi ekonomi adalah perlambatan atau kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, mengutip The Balance, resesi artinya penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa bulan. Umumnya dalam 3 bulan lebih, sejumlah indikator yang bisa digunakan suatu negara. Arti resesi antara lain, terjadi penurunan pada PDB, merosotnya pendapatan real, jumlah lapangan kerja, penjualan retail, dan terpuruknya industri manufaktur. Pengertian resesi juga lazim untuk pertumbuhan ekonomi bisa sampai 0%, bahkan minus dalam kondisi terburuknya. Pertumbuhan ekonomi selama ini jadi indikator utama dalam mengukur perkembangan dan kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diwakili oleh naiknya PDB. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa variabel tersebut berupa faktor eksternal yang berada di luar kendali, seperti gejolak ekonomi global dan mekanisme pasar. Sebagian kalangan menyebut negara bisa dikatakan mengalami resesi ketika pertumbuhan PDB sudah negatif dalam 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Namun, resesi bisa saja terjadi sebelum laporan PDB triwulan dirilis. Penyebab resesi ekonomi 2023. Adanya perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina pun turut serta menyebabkan adanya ancaman resesi, terutama terkait harga pangan, energi, serta pupuk yang harganya melonjak. Saat ini, dengan adanya kedua masalah ini, ancaman resesi global sangat amat sulit untuk dihindari. Adanya lockdown yang sempat dilakukan oleh beberapa negara berpengaruh seperti Cina terkait pencegahan pandemi, dan adanya blokade Rusia-Ukraina menambah kekhawatiran mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut pun memunculkan kemungkinan meningkatnya resiko terhadap ekonomi dunia yang ditakutkan akan mengalami kontraksi. Banyak negara di dunia, khususnya Eropa, sangat amat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Hal ini menyebabkan banyak negara-negara barat terus ikut serta berencana guna mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan energi dari Rusia. Inflasi yang dialami Indonesia dikarenakan pandemi dan perang Rusia-Ukraina ini nyatanya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Argentina dan Turki. Ketahanan Indonesia ini sendiri erat hubungan dengan besarnya pasar domestik Indonesia yang mampu menopang sebagian pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi, kenaikan harga komoditas di pasar global membantu Indonesia untuk bisa bertahan. Hal ini disebabkan karena Indonesia banyak melakukan ekspor hasil tambang serta minyak kelapa sawit. Namun hal ini tidak bisa membuat Indonesia merasa puas, karena ancaman resesi global ini akan terus ada dan mengancam selama kondisi dunia terkait pandemi dan perang Rusia-Ukraina belum terselesaikan dengan baik. Pasalnya, krisis ekonomi global yang lebih parah yang tengah dihadapi oleh negara-negara lain dapat menular ke negara lainnya seperti Indonesia melalui banyak pintu-pintu lainnya. Dampak resesi. Dampak ekonomi saat terjadi resesi adalah sangat terasa dan efeknya bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Contohnya,
Ketika investasi anjlok saat resesi, secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan yang membuat angka PHK naik signifikan. Kita ambil contoh kejadian baru-baru ini terjadi pada Shopee, yang memutus hubungan kerja ratusan karyawannya di beberapa negara termasuk Indonesia. Gonjang-ganjing soal PHK Shopee secara global sudah mulai berhembus sejak Juni tahun ini. Tempat Shopee dilaporkan akan melakukan PHK skala besar di beberapa pasar utama termasuk Indonesia. Pihak Shopee mengatakan bahwa kebijakan PHK merupakan sebuah hal yang sulit untuk diambil. Namun, Shopee dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi perekonomian saat ini dan melakukan evaluasi terhadap portofolio bisnisnya. Selain itu, dampak resesi juga berimbas pada produksi atas barang dan jasa, di mana produksi atas barang dan jasa akan merosot hingga menurunkan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor, seperti macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan, atau juga sebaliknya terjadi deflasi. Deflasi sendiri adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung maupun bersamaan. Lalu, neraca perdagangan yang minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa. Dalam skala realnya, banyak orang kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan. Daya beli melemah. Lalu, banyak bisnis terpaksa harus gulung tikar. Bisa dikatakan tidak ada definisi standar terkait perbedaan resesi dengan depresi ekonomi. Tetapi, depresi ekonomi biasanya digambarkan sebagai kondisi lebih parah anjloknya perekonomian dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama atau berbulan-bulan lamanya. Resesi artinya terjadi saat PDB turun di kisaran minus 0,3 sampai 5,1%. Sementara depresi, penurunan PDB berada di level minus 14,7% hingga 38,1%. Jika dilihat dari jangka waktunya, lamanya arti resesi berlangsung selama minimal 2 kuartal berturut-turut hingga 18 bulan lamanya. Sementara depresi ekonomi bisa berlangsung lebih dari 18 bulan. Secara real di lapangan, depresi bisa dilihat saat angka pengangguran meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang minus dalam waktu yang panjang. Dilihat dari skalanya, pengertian resesi dan depresi ekonomi juga berbeda. Resesi adalah seringkali terbatas pada satu negara, sedangkan depresi biasanya cukup parah dan bisa berdampak secara global. Resesi Indonesia pernah terjadi di tahun 1998 yang berujung pada tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Resesi Indonesia terbaru yakni di tahun 2021 atau setelah PDB merosot dalam kuartal berturut-turut usai diterpa pandemi COVID-19. Tips mempersiapkan diri di tengah badai resesi global yang akan menghantam. 1. Persiapkan dana darurat. Tekanan-tekanan di sektor usaha bisa memaksa perusahaan yang bersangkutan memperketat biaya operasional yang berujung pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara tidak langsung, itu membuat rekrutmen karyawan tidak diprioritaskan dan berimbas ke minimnya lowongan pekerjaan. Apakah yang akan kita lakukan jika kita menjadi salah satu korban PHK di masa pandemi yang akhirnya kesulitan untuk mencari pekerjaan baru? Dikarenakan kebutuhan masih terus ada, untuk menghadapi situasi seperti ini, kita perlu mempersiapkan dana darurat. Tanpa dana darurat yang cukup, besar kemungkinan kita akan kehilangan aset atau terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan bulanan kita, karena tidak adanya sumber pemasukan. 2. Melakukan investasi. Seperti yang tercantum di data distribusi simpanan bank umum dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, total simpanan bank umum mengalami kenaikan 11,3% dari Januari ke September 2020, alias dari 6.035 triliun rupiah jadi 6.721 triliun rupiah. Data ini menunjukkan bahwa di masa pandemi,
orang-orang cenderung memilih untuk menabung. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Menabung tentu baik untuk dilakukan. Namun, jika 100% dana Anda hanya disimpan di rekening tabungan, maka Anda kurang berinvestasi. Menempatkan 100% dana di tabungan hanya akan menambah aset tidur atau aset yang tidak produktif. Bayangkan saja, bunga tabungan yang umumnya berjumlah 0 hingga 2% masih akan dipotong dengan biaya administrasi dari bank. Hal itu pun menyebabkan pertumbuhan dana kita menjadi semakin lambat dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa seluruh dana kita akan tergerus inflasi. 3. Memiliki asuransi perlindungan jiwa. Resiko-resiko dalam hidup seperti hilangnya pendapatan karena wafatnya si pencari nafkah atau ketidakmampuan pencari nafkah untuk bekerja karena cacat jelas harus dimitigasi. Memiliki proteksi jiwa adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatasi resiko ini. 4. Tetap belanja sesuai kebutuhan, kurangi gaya hidup. Selama belanja ditujukan untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan, lakukanlah. Namun, jika hanya ditujukan untuk memuaskan hasrat keinginan kita, pikir 2 kali dan lakukan perhitungan terlebih dulu. Data BPS menyebutkan bahwa jika dilihat secara tahunan, PDB yang disumbang dari konsumsi masyarakat juga masih berada di level minus. Ketika konsumsi lemah, maka penghasilan di berbagai sektor usaha juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, menunda konsumsi bukan ide yang baik. Namun, berlebihan dalam konsumsi tentunya bisa membahayakan kesehatan keuangan juga. Semoga negara kita dapat bertahan dalam menghadapi resesi pada tahun 2023 mendatang dan perekonomian dapat bangkit dan pulih kembali seperti sedia kala. Sekian dan terima kasih.